Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 58, Mengapa menahan diri terhadap orang luar? Memanfaatkan momen tersebut, Seng Xiao menangkap dagunya untuk ciuman panjang lagi, sebelum melepaskannya dan memberinya ruang untuk bernapas. Jika kamu bukan anak kecil, aku tidak akan menemuimu di taman hiburan. Seng Xiao tidak pernah menahan keinginannya di depan Mu Qi, itu adalah ekspresi ketertarikan antar jenis kelamin yang paling langsung. Bahkan jika Mu Qi sering merasa malu, dia adalah Seng Xiao yang bisa dia sumpahi dengan sumpah mati, dan jelas bahwa dia selalu terpikat olehnya. Karena itu, dia mendekat untuk menciumnya lagi, membiarkan pria itu menyentuh bibirnya dan menggodanya sesuka hatinya. Di tengah kebahagiaan Mu Qi di malam hari, Mu Tangsui bersembunyi di rumah kakeknya karena dia tidak memiliki keberanian untuk kembali. Kakekmu tahu bahwa Mu Qi telah diusir dari keluarga setelah pasangannya meninggal dunia. Meski begitu, dia tampaknya tidak banyak bereaksi karena dia belum bisa mengatasi penderitaan akibat meninggalnya istrinya. Kini, keadaan bertambah runyam karena Mu Tangsui tidak bisa pulang hanya karena ia menuduh Mu Qi, serta mamamu yang menambahkan detail pada ceritanya. Oleh karena itu, ketidakpercayaan kakekmu terhadap Mu Qi semakin dalam. Hanya berselang sebentar, tetapi gadis kecil itu sudah menimbulkan begitu banyak masalah. Meski begitu, apakah keluarga besar seperti keluargamu tidak berdaya menghadapi seorang gadis? Tak lama kemudian, papamu juga datang, meminta ayahnya untuk membawa pulang istri dan putrinya. Sambil berpegangan pada tongkatnya, kakekmu berdiri tegak di ruang tamu. Tangsui sudah menceritakan semuanya kepadaku, katanya kepada putranya. Mengapa kamu malah menyalahkannya alih-alih berusaha membungkam Mu Qi? Dia tidak akan mengatakan hal yang salah jika dia tidak diganggu oleh Mu Qi di sekolah. Pada akhirnya, kamu harus bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Ayah, seru papamu tak berdaya. Tangsui adalah putri tunggal keluargamu. Mengapa kamu tidak peduli padanya? Bukankah dia sudah cukup diganggu oleh Mu Qi? Sebaliknya, yang kamu lakukan setiap hari hanyalah memarahinya. Jika kamu tidak memperlakukannya dengan baik, hak pengelolaan Musi Plus akan jatuh ke tangan saudara-saudaramu. Aku akan memperbaikinya, ayah. Papamu menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Mu Qi sudah meninggalkan keluarga kita. Dia orang luar, dan sebagai ayah Tangsui, kamu seharusnya memihaknya. Mengapa kamu malah membiarkan orang luar mendapatkan apa yang diinginkannya? Dengan kata lain, kakekmu menyiratkan bahwa setiap kesalahan Mu Tangsui adalah kesalahan Mu Qi. Karena keluarga mereka sendiri tidak akan pernah bisa bersalah. Memahami apa yang dimaksud lelaki tua itu, papamu berjanji secara lisan bahwa dia akan menjaga perilakunya sendiri dan tidak akan menyalahkan Mu Tangsui lagi. Dan mengapa menahan diri terhadap orang luar? Kakekmu tentu saja membenci Mu Qi. Dia sangat mencintai istrinya, tetapi Mu Qi membunuhnya dengan mudah, dan dari sudut pandangnya yang keras kepala, dia lebih bersedia mempercayai Mu Tangsui karena istrinya sangat mencintainya sejak dia masih kecil. Kepergian Mu Qi dari keluargamu dan permusuhan yang dialaminya membuat segalanya menjadi lebih jelas. Dia adalah anak nakal yang tidak tahu berterima kasih sejak awal, dan keluargamu tidak perlu memperlakukannya dengan baik. Oleh karena itu, dia secara langsung memberitahu papamu bahwa dia tidak perlu berkompromi dengan orang luar. Atau apakah kamu perlu mengajariku cara menangani anak? Tidak, ayah. Kalau begitu, bawa istri dan anakmu pulang. Aku akan menahanmu dan hanya kamu yang bertanggung jawab jika saham Musi Plus jatuh karena Mu Qi. Karena tidak mampu melawan ayahnya sendiri, papamu membawa mamamu dan Mu Tangsui pulang dengan wajah muram. Meski tidak memarahi mereka, ia memberi peringatan keras. Jika kalian berdua membuat masalah lagi, aku tidak peduli jika kalian bersembunyi di rumah ayahku, kalian berdua akan meninggalkan keluarga, sama seperti Mu Qi. Saya biarkan ini berlalu untuk saat ini. Tidak boleh ada waktu berikutnya. Mu Tangsui pucat pasi karena ketakutan, tetapi suka atau tidak, papamu tidak memukulinya. Sementara itu, mamamu terus melindunginya, dan baru setelah mereka sampai di kamarnya, dia akhirnya berkata, tidak apa-apa, sayang. Kakekmu telah menolong kita. Ibu, aku sangat membenci kakak, mengapa dia begitu gigih? Mengapa dia mengambil semuanya dariku? Mu Tangsui berlari dan membenamkan kepalanya di lengan ibumu, sambil menangis. Dia ketakutan setengah mati sepanjang hari, dan papamu pasti sudah memukulnya jika kakeknya tidak ada di sana untuk menolongnya. Mamamu sendiri juga menyimpan dendam terhadap Mu Qi. Dia seharusnya tidak menentang keluargamu karena dia sudah pergi, karena itu hanya akan membuat semua orang kesulitan. Jangan takut, sayang. Ibu pasti akan memikirkan sesuatu untukmu. Pasti. Sekarang, keluargamu adalah pihak yang reaktif, belum lagi Mu Qi akan terus mengejar masalah tersebut.
Oleh karena itu, agar tidak mempengaruhi saham keluargamu, papamu harus menemukan Mukiki. Baik dengan mengancam, memanipulasi, atau tindakan lainnya, dia tidak akan membiarkan seorang gadis kecil mengacaukan segalanya. Oleh karena itu, ketika mamamu kembali ke kamarnya, papamu tiba-tiba bertanya, apakah Mukiki tinggal bersama kakakmu? Ya. Mamamu mengangguk. Ada apa dengan Zipei? Mungkin Mukiki harus tidak berdaya untuk belajar disiplin. Meskipun papamu tidak menjelaskan apa yang akan dia lakukan, jelas bahwa dia akan bergerak melawan Su Zipei. Meski begitu, keluargamu tidak tahu bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan Mukiki dan Su Zipei, tetapi juga Seng Xiao, yang membantu mereka di belakang layar. Seperti biasa, Mukiki tinggal di luar bersama Seng Xiao dan kembali larut malam. Su Zipei juga khawatir mengenai reaksi keluargamu, dan Mukiki membiarkan dia mendengarkan rekaman yang diberikan Seng Xiao kepadanya sebagai penutup. Su Zipei sudah khawatir tentang trik kotor apa yang akan dicoba keluargamu terhadap Mukiki sejak dia masih kecil, dan bahwa seluruh keluarga ada di pihak Mu Tangsui. Kiki, kupikir kalau kau tidak bisa membuktikan bahwa Mu Tangsui membunuh nenekmu, keluargamu akan tertipu oleh air mata Mu Tangsui. Pikirkanlah, mereka mencintainya sambil menolakmu, dan mereka hanya akan semakin membencimu karena memperburuk keadaan. Bibi Zipei, aku sama sekali tidak khawatir dengan apa yang akan dilakukan keluargamu karena sekarang aku memilikimu dan kakak Xiao, Mukiki berkata padanya dengan tegas. Kamu tahu Mu Tangsui lah yang memulai semuanya, tetapi kali ini aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Kiki, kami hanyalah seorang yatim piatu dan seorang ibu tunggal. Kami tidak bisa selalu merepotkan Tuan Muda Seng. Ada saatnya Su Zipei takut akan datangnya hari ketika Seng Xiao akan berhenti membantu mereka. Apa yang akan terjadi pada mereka jika hal itu terjadi?